Sami Zayn jadi korban baru Seth Rollins, Bron Breakker, dan Paul Heyman. Penantang baru gelar dunia Jey Uso, Becky Lynch akan rebut gelar Intercontinental di Backlash. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sami Zayn jadi korban baru Seth Rollins, Bron Breakker, dan Paul Heyman. Raw hari ini dibuka dengan Seth Rollins yang langsung ngobrol serius sama Sami Zayn. Intinya, Seth bilang ke Sami nyuruh Sami pindah ke SmackDown, dan sebagai imbalannya, Sami dikasih janji dia bakal dapat pemenang dari match John Cena vs Randy Orton di Backlash nanti. Fast forward ke akhir acara, Seth Rollins dan Sami Zayn akhirnya berhadapan di tengah ring. Ini momen berat buat Sami. Dia harus mutusin mau ngikut apa enggak. Sami dengan berat hati bilang ke Seth kalau dia emang respect dan sayang ke Seth sebagai teman, tapi Sami tolak dan menantang ancaman dari Seth. Tapi Seth gak pakai drama. Dia langsung kasih kode ke Bron Breakker yang lari ngelilingin ring dan langsung hantam Sami dengan spear yang brutal. Gak cukup sampai situ, Seth lanjut ngasih stomp ke Sami yang udah ambruk. Sampai official WWE harus masuk buat ngecek keadaannya. Dan jelas, kita bakal terus pantau cerita ini karena semua mata sekarang lagi nempel ke Seth Rollins. Apalagi ada Paul Heyman yang ikut campur. Udah pasti storyline ini bakal digarap ekstra gila sih. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan stable baru di Raw ini? Komen di bawah. Penantang baru gelar dunia Jey Uso. Di episode Raw hari ini, Logan Paul muncul ke ring dan bilang kalau sekarang dia ngincer gelarnya Jey Uso. Gak butuh waktu lama, Jey Uso langsung nyamperin dan bilang kalau Logan itu YouTuber yang gembeleng. Logan Paul ngebales, nyebut Jey itu bodoh dan yakin kalau Jey bakal kehilangan gelarnya lebih cepat dari pas dia kehilangan gelar Intercontinental. Tapi ya, omongan Logan cuma bertahan sebentar. Karena Jey udah cukup dengar omong kosong itu. Langsung aja super kick ke muka Logan. Segmennya langsung bubar. Menurut kalian, apakah Logan Paul udah pantas untuk masuk ke skena gelar juara dunia? Komen di bawah. Becky Lynch akan rebut gelar Intercontinental di Backlash. Pas kick-off show WrestleMania, dikasih tahu kalau Bayley diserang di backstage sebelum acara, yang bikin Lyra Valkyria harus cari partner baru buat matchnya malam itu di WrestleMania. Akhirnya Lyra nelpon Becky Lynch, dan mereka pun tampil bareng dan berhasil menangin Women's Tag Team Titles di malam kedua WrestleMania. Tapi sayangnya bahagianya nggak lama. 24 jam kemudian, Becky dan Lyra kehilangan gelarnya ke The Judgment Day, dan lebih parahnya lagi, Becky langsung turn heel dan ngajar Lyra pakai beberapa manhandle slam. Malam ini di Raw, Becky datang ke ring dan ngaku kalau dia yang nyerang Bayley sebelum WrestleMania. Gila sih, ternyata semua drama itu udah direncanain dari awal. Terus, Becky dan Lyra adu promo, dan akhirnya adu fisik juga di ring. Sekarang udah resmi, Lyra Valkyria bakal nge-defend gelar Women's Intercontinental Championship lawan Becky Lynch bulan depan di WWE Backlash. Menurut kalian, apakah Lyra Valkyria sanggup kalahkan seorang The Man Becky Lynch? Komen di bawah. Cedera Rey Mysterio parah. Pas SmackDown sebelum WrestleMania, Rey Mysterio ternyata cedera dan harus batal lawan El Grande Americano di WrestleMania 41. Banyak fans sih berharap cederanya nggak parah, tapi kenyataannya agak berat. Tadi malam, Rey Mysterio update di Instagram Story bilang kalau dia ternyata mengalami robekan otot abduktor dan harus operasi hari itu juga. Rey ngomong kayak gini, "Apa kabar semuanya? Aku lagi di Birmingham, Alabama di Andrews Sport Medicine and Orthopedic Center, siap-siap buat operasi. Aku robek otot abduktor pas SmackDown sebelum WrestleMania dan hari ini dijadwalin operasi. Nanti aku bakal kasih kabar update ke kalian. Makasih banyak atas supportnya, aku bakal update lagi setelah operasi." Buat orang biasa, pemulihan dari operasi kayak gini butuh waktu 4-6 bulan. Tapi ya, ini Rey Mysterio. Si Master of 619 selalu beda. Kita lihat aja secepat apa dia bisa balik ke ring. Menurut kalian, apakah ini sudah saatnya Rey Mysterio pensiun? Komen di bawah. Naomi ingin punya anak. Pas nongol di acara The Nikki and Brie Show, Naomi buka-bukaan soal keinginannya buat mulai ngebangun keluarga bareng suaminya Jimmy Uso dan gimana itu bisa ngaruh ke karir gulatnya. Naomi cerita dengan jujur, "Dari dulu aku pengen punya anak, pengen punya banyak malah. Tapi ya umur jalan terus guys. Aku udah 37 tahun sekarang. Waktunya nggak bisa ditunda lagi. Aku lagi struggle banget sama pertanyaan ini. Aku sih makin condong ke arah pengen punya anak, tapi kesehatanku juga ada masalah. Aku cuma punya satu ovarium.
Walaupun aku mau lanjut gulat lebih lama, jam biologisku nggak nunggu. Aku dan suami harus banyak banget yang harus dipikirin. Aku harus istirahat, fokus ke kesehatan dulu. Kalau mau punya anak, harus mulai prosesnya segera. Naomi juga bilang, dengan semua ini di kepala, aku ngerasa waktuku di WWE sekarang jadi lebih spesial. Makanya aku sekarang main total banget, karena aku rasa ini bisa jadi momen yang terakhir. Menurut kalian, apakah Naomi harus absen dari WWE dan fokus bangun keluarga? Komen di bawah. Becky Lynch ternyata peduli dengan bintang wanita yang lain. Tanggal 1 November tahun lalu, Baron Corbin, Indy Hartwell, dan Tegan Nox udah dirilis dari WWE. Bedanya, kontraknya Corbin emang gak diperpanjang, sementara Nox sama Hartwell itu langsung dilepas. Padahal Tegan Nox ini berbakat banget, tapi sayangnya jarang dapat jatah tampil di TV. Salah satu momen kerennya itu pas dia lawan Becky Lynch di Raw tanggal 10 Oktober tahun 2023. Pas Becky masih pegang sabuk NXT Women's Champion. Baru-baru ini pas ngobrol di Horror Pop After Midnight, Tegan cerita soal pengalamannya kerja bareng Becky. Dia bilang, itu keren banget. Becky orangnya beneran baik dan dia benar-benar berjuang buat wanita-wanita di locker room. Dia sendiri yang minta buat kerja bareng kami, yang mana jarang banget kejadian kayak gitu sekarang. Bisa kerja dan belajar dari dia tuh pengalaman yang gak bakal aku lupain. Becky itu keren banget, asli. Menurut kalian, apakah Becky Lynch itu salah satu leader wanita terbaik di WWE? Komen di bawah. Tiket SummerSlam tahun ini mahal. Menurut Andrew Baidala di sosmed, paket Elite Plus buat SummerSlam 2025 di MetLife Stadium New Jersey dibanderol $40.000 atau sekitar 670 juta rupiah per tiket. Dan itu pun udah sold out. Paket ini isinya tempat duduk premium di barisan depan, sesi foto di dalam ring pas SummerSlam, transportasi pribadi ke venue, acara Elite Welcome, akses ke private section di pre-show hospitality all inclusive, barengan sama Kevin Nash dan superstar lainnya. Akses ke press conference setelah acara plus sesi foto di meja konferensi. Tiket buat nonton 2 malam SummerSlam, tiket juga buat SmackDown dan Raw tanggal 1 dan 4 Agustus, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mikir, mungkin Front Row biasa lebih murah. Ya, sedikit. Paket Elite yang biasa, bukan yang center, harganya $32.500 per tiket atau 540 juta rupiah. Isinya kurang lebih sama, minus spot-spot sentralnya. Dari angka-angka ini sih jelas banget WWE kayaknya nggak ada niat buat nurunin harga tiket dalam waktu dekat. Menurut kalian, apakah harga tiket ini kemahalan atau sudah sesuai dengan isinya? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.